Shalom sidang jemaat semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kiranya kita mau datang dengan tubuh dan jiwa dan roh kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian, mampirlah dengan doa. Mampirlah dengan doaku,
Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun kami masih beribadah secara online, tapi biarlah kiranya sukacitamu boleh turun ke atas kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan mengangkat namamu dengan penuh sorak-sorai Tuhan Yesus. Juga biarlah kiranya Engkau pimpin Tuhan jalan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan sebentar kami akan memuji dan mengangkat namamu. Biarlah kiranya puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapanmu dan boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan Yesus. Kami juga teringat Tuhan, apabila ada kuasa roh jahat, roh iblis yang tidak senang pada ibadahmu pada pagi hari ini, kami mau satu hati, kami sir, kami teging di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kiranya rohmu saja Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini. Kami siap untuk memulai ibadah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sidang jemaat semua. Shalom. Puji Tuhan, kalau kita sudah memasuki bulan Maret, di mana corona usianya sudah 1 tahun di Indonesia ini, tapi biarlah kiranya tidak menyurutkan sukacita kita apapun keadaannya. Tetap kita mau memuji dan mengangkat nama Tuhan. Untuk itu, sidang jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita angkat pujian di bawah kepak sayapmu. Nama Tuhan, melalui pujian ini biarlah kiranya kita disadari kalau meskipun seringkali kita dihadapkan dengan gunung tinggi ataupun badai hidup, tapi biarlah kiranya melalui pujian ini kita diyakinkan kalau kita boleh melintasi itu semua dengan kepak sayap Tuhan, bagaikan Raja Wali kita dapat melalui itu semua. Puji nama Tuhan, sidang jemaat dipersilakan duduk. Kita ganti pujian kita dengan Tiada Terukur Besar. Setiap Tuhan
benar kalau pujian ini juga menyaksikan pujian ini kasih setia Tuhan besar dan bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Untuk itu kita ganti pujian kita dengan layaklah Kau Tuhan. Kita akan mengadakan perjamuan sebagai bukti kalau Tuhan sudah mencurahkan darahnya bagi kita semua, sehingga kita boleh dilayakkan untuk menyembah Tuhan, sehingga kita boleh dengan segenap jiwa dan raga kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Biar akhirnya kita juga mau siapkan hati dan pikiran, segenap jiwa, roh dan raga kita untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Sidang jemaat saya undang bangkit berdiri, kita angkat pujian oleh kuasa darah-Mu. Tunaikan
Tuhan. Bahkan melalui pujian ini, kalau kami boleh menjadi ciptaan yang baru Tuhan, itu semua karena kasih-Mu yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami jemaat-Mu boleh menyadari terus akan hal itu Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar bersungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau pada pagi hari ini Engkau telah memimpin ibadah kami hingga pertengahan ini Tuhan. Kami telah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya pujian dan penyembahan kepadamu ini Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap kami ini Tuhan boleh merasakan berkat yang datangnya daripada-Mu saja Tuhan. Sebentar kami jemaat-Mu ingin mendengarkan sebagai dari sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Kau urapi hamba-Mu ini, sehingga apa yang keluar dari lidah bibirnya hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Juga kami teringat apabila ada kuasa roh jahat, roh iblis yang tidak senang pada firman-Mu ini, sehingga ingin mencuri firman-Mu daripada kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami usir, kami teking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan sebagai dari sabda firman-Mu. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah banyak memuji Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya ini adalah minggu yang sangat diberkati Tuhan. Karena di bulan Maret ini, kalau tadi pemimpin pujian sudah katakan corona saja belum tahu. Tapi kita tidak merayakannya ya, cuma untuk mengingatkan. Sudah 1 tahun itu artinya kita tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah. Tapi kita bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita. Terlebih hari ini kita akan menikmati makan sidangan dengan Tuhan, perjamuan kudus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk dilawat Tuhan pada pagi hari ini. Saya berikan judul firman Tuhan, ganti kecemasan dengan iman. Sekali lagi, ganti kecemasan dengan iman. Di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 11 ayat 40. Injil Yohanes pasal 11 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, seringkali hidup kita manusia itu sudah di mindset ya. Apa yang kita lihat itulah yang kita percayai. Tetapi sesungguhnya kita ini kan menyembah Allah roh. Kalau kita mempercayai Tuhan itu berarti kan kita memakai roh kita, iman kita. Contoh, kita nggak pernah melihat Allah, tetapi kita menyembah dan beribadah kepadanya. Kita percaya Allah ada. Kita belum pernah melihat malaikat, tapi kita percaya ada malaikat di sekeliling kita, di sekeliling rumah kita, bahkan menjaga hidup kita. Nah, itulah yang disebut iman. Nah, ayat ini katakan, Yesus mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan, maka kita harus punya iman, harus punya percaya kepada Tuhan. Untuk itu, kalau saat hari-hari ini mungkin kita takut, karena situasi, kenyataan tidak seperti yang kita harapkan, yang kita doakan. Karena mungkin doa-doa kita ada sebagian yang belum dijawab Tuhan. Kita sudah masuk bulan Maret, tapi kok Tuhan belum jawab doa-doa kita, doa-doa saya khususnya, begitu. Nah, atau bahkan seolah-olah kok keadaan malah makin tidak baik. Tapi pagi ini kita mau melihat satu peristiwa yang ayat ini sering kita dengar, tapi pagi ini kita mau lihat. Di dalam Yohanes 11 ini diceritakan tentang Lazarus. Lazarus sakit parah. Apakah Yesus nggak tahu? Yesus walaupun manusia, tapi dia Tuhan ketika ada di bumi saat itu, 2000 tahun yang lalu. Dan Lazarus ini keluarganya dekat dengan Yesus. Maria dan Marta, kakak saudara perempuannya Lazarus, itu amat dekat dengan Yesus. Saya terlalu yakin dan percaya Yesus tahu Lazarus ini sakit. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Bukan hanya sakit, malah sakit parah. Kalau kita berpikir kan, apa kata tetangga? Sakit parah gitu kan. Kan itu sahabatnya Yesus. Kok Yesus gak peduli sih?
kok diizinkan sakit parah? Bukan hanya sakit parah, akhirnya mati. Waktu mati, mungkin orang masih berharap-harap Yesus datang, melayatlah untuk melihat mayat daripada Lazarus. Tapi ternyata Yesus gak datang. Apakah itu berarti Yesus gak tahu masalah yang sedang dihadapi, situasi yang sedang terjadi di keluarga Marta dan Maria ini? Nah, saudara, bahkan ketika sudah dikubur sehari, ditunggu-tunggu Tuhan pun gak datang. 2 hari gak datang. 3 hari Yesus pun belum datang memberi penghiburan kepada Marta dan Maria, yang adalah terkenal sebagai keluarga yang sangat dikasihi Yesus. Hari keempat baru Yesus datang. Dan apa yang terjadi ketika Yesus menunda kedatangannya? Bagi manusia itu terlambat. Tapi ternyata yang kita ambil pelajaran di sini, Tuhan itu bukan manusia. Dia selalu punya rencana yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Karena apa? Ketika hari keempat Yesus datang, ketika orang mulai berkata, guru terlambat. Kenapa nggak peduli terhadap keluarga Betani ini? Lalu Yesus bilang apa? Antar ke kubur. Apa Yesus nggak tahu di mana letak kuburnya? Tentu Yesus tahu. Tapi Yesus mau melihat sampai di mana iman orang-orang, khususnya keluarga Betani ini. Ternyata keluarga Betania ini akhirnya mengantar Yesus ke kubur. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-43. Di situ Yesus berfirman, Lazarus bangkit. Lazarus bangun dari kubur. Dan tiba-tiba Lazarus keluar dari kubur dengan kain kapan yang masih membungkusnya, kepala yang masih terikat. Di dalam ayat yang ke-44 dikatakan kaki dan tangan terikat kain kapan, muka bertutup kain peluh, ya, masih rapat terikat. Sampai Yesus bilang, bukakan ikatan yang mengikat Lazarus. Dan ketika dibuka, nggak bau, nggak busuk. Nah, berarti penundaan Yesus datang ke keluarga Betania ini bukan berarti Allah nggak peduli, tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih dahsyat, yaitu supaya banyak orang mengenal siapa Yesus. Dia bukan hanya nabi, tapi dia adalah juru selamat. Khususnya orang Yahudi yang sangat memusuhi Yesus, jadi tahu bahwa Yesus itu benar-benar Allah dan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita mungkin berpikir Allah terlambat dalam menolong kita, lewat ayat ini biar mengingatkan kita bahwa Allah kita itu Allah yang tak pernah terlambat, asal kita tetap percaya. Jadi ubah rasa cemas, rasa takut saat kita ada di posisi Marta dan Maria ini. Takut ya, punya saudara laki-laki satu-satunya, berarti nggak ada lagi pelindung di keluarga itu. Apalagi zaman itu sangat berharga ya laki-laki dalam satu keluarga. Mati, putus pengharapan. Tetapi ketika Marta dan Maria ini masih mempercayai Tuhan, saat disuruh angkat ke kubur, dia ke kubur, dan masih ada mujizat di sana. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, Yesus mau melatih iman keluarga Betania ini. Demikian pula kalau hal ini terjadi dalam hidup kita, kadang Yesus itu mau melatih iman kita. Karena tanpa iman kita ini gak berkenan kepada Tuhan. Orang benar hidup oleh iman, bukan oleh melihat, kata Rasul Paulus. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi pagi hari ini mari kita mau kembali memakai iman kita. Kita gunakan iman kita. Saat khawatir, cemas, takut datang, kita pakai senjata kita yaitu iman. Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saudara dan saya mau iman kita itu tajam, mari kita mau tidak bosan-bosan untuk merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena kita mencatat Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita melatih iman kita.
Jangan fokus pada kenyataan, pada keadaan, pada situasi. Yang pasti berita ke depan itu akan banyak macam-macam berita yang membingungkan. Karena memang kita hidup di zaman dunia sudah global ya. Kita tahu berita apapun di seluruh dunia ini kadang mencemaskan, mengkhawatirkan. Tapi jangan fokus pada berita dunia. Mari kita fokus kepada Tuhan kita yang dahsyat, yang besar. Apapun yang terjadi di bumi ini, Tuhan sanggup menolong. Seperti halnya sekalipun Lazarus dia sudah busuk, tetapi Allah bisa membangkitkan dia. Bukan hanya Lazarus, ada banyak contoh saudara. Orang-orang yang memakai iman. Yesus pernah berkata kepada 2 orang buta. Waktu Yesus bertemu dengan 2 orang buta, dia minta tolong untuk Tuhan mencelikkan matanya yang buta itu. Lalu Yesus bilang kepada 2 orang buta ini, jadilah kepadamu menurut iman. Cerita itu ada di Matius 9 ayat 29. Dan seketika itu juga firman Tuhan bilang, meleklah mata orang buta itu. Kenapa orang buta itu bisa melek? Firman Yesus tadi bilang, jadilah menurut perkataanmu. Jadi saudara, mari kita juga memperkatakan iman setiap hari. Jadilah menurut imanmu. Iman itu penting di hari-hari ini bagi kehidupan orang percaya. Kalau kita mau menikmati, melihat kemuliaan Tuhan, seperti ayat mas kita tadi. Engkau percaya, kalau engkau punya iman, percaya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tentu kita mau melihat kemuliaan Tuhan di akhir-akhir hari, di hari-hari terakhir ini. Dan yang ketiga, dapat kita pelajari dari peristiwa Lazarus tadi, bahwa Yesus itu Allah yang menjamin hidup kita. Arti menjamin itu dia tahu segala peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk masalah, persoalan yang paling berat sekalipun. Keluarga Betania ini mengalami masalah peristiwa berat. Kalau kita cuma dengar, gak merenungkan ayat per ayat, mungkin biasa. Berat. Dia dikenal keluarga yang mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan. Tapi kok Tuhan izinkan Lazarus, laki-laki satu-satunya di rumah itu sakit. Sudah sakit kok Yesus gak datang. Padahal kalau Yesus datang kan celing langsung sembuh. Sampai sakit parah, ngarepin Yesus datang gak datang. Sampai mati, sampai dikubur, sampai orang bilang sudah busuk 4 hari. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi Alkitab mencatat masih ada pertolongan. Tuhan gak pernah terlambat. Rupanya Tuhan lakukan itu supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya orang Yahudi tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan benar saja bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjamin hidup kita. Di dalam Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Sekalipun kita tahu semua kita manusia pasti mati. Nggak ada manusia yang tidak mati, kecuali orang-orang yang dipilih Tuhan. Siapa? Henok, dia nggak mati. Elia, dia naik kereta kuda, diangkat Tuhan hidup-hidup. Tetapi semua kita pasti mati. Tetapi ada kebangkitan di dalam Kristus. Kita tidak mati untuk selamanya. Bukan hanya itu saja, bahkan Yesus sanggup membangkitkan tubuh fisik Lazarus yang mati, bangkit, dia sanggup. Itu artinya apa? Dia adalah Tuhan. Jaminan Tuhan itu seharusnya membuat kita tenang. Jaminan Tuhan itu seharusnya membuat kita aman di masa sukar, di masa corona pandemi sekalipun yang mematikan. Konon ada lagi itu virus-virus baru, bukan hanya corona, tetapi saudara, goncangan-goncangan, bencana, berita yang mengkhawatirkan, seharusnya itu tidak membuat kita goncang. Kalau kita punya iman, percaya kepada Tuhan, maka kita tidak takut menghadapi semua situasi zaman akhir ini. Kenapa? Karena percaya Yesus pasti sanggup untuk menolong kita. Ada lagi contoh. Saya kasih contoh lagi di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia, memohon kepadanya. Ayat 6. Hambanya sakit lumpuh, menderita terbaring di rumah. Nah, saudara,
Kalau saudara baca sampai ayat yang ke-13, ada seorang perwira, dia punya hamba sakit. Lalu perwira ini datang kepada Yesus. Yesus bilang apa? Ya, aku akan datang ke rumahmu. Tapi ayat 8 dikatakan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata. Ini ayat kuncinya yang mau saya sampaikan. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, saudara, di sini dikatakan, katakan sepatah kata, hambaku akan sembuh. Itulah iman. Perwira ini dia nggak membutuhkan Yesus harus datang ke rumahnya karena dia tahu Yesus Tuhan. Yesus sepatah kata berfirman sepatah saja, pasti hambanya yang sakit parah itu akan sembuh. Dan benar, saudara, Yesus bilang apa kepada perwira itu? Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Itulah iman. Jadilah padamu seperti yang kau percaya. Jadi kalau saudara mau melihat mujizat pertolongan, kemuliaan Tuhan, mujizat itu nggak selalu bicara hal-hal jasmani ya. Kalau mau melihat kemuliaan Tuhan, mari kita mau mengimani seperti perwira ini. Dia punya percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sepatah kata aja sanggup. Dia benar-benar Tuhan. Dan betul saudara, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi saudara, iman itu memang sangat penting dalam hidup kita. Mari kita ganti kecemasan, kekhawatiran itu. Kalau kita menjalani hidup dengan takut, khawatir, cemas, segera kita, Tuhan tambahi iman saya. Ya, kita minta iman yang teguh kepada Tuhan. Ada lagi contoh tentang iman di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Nah, ini juga bicara tentang iman. Orang kusta ini bilang kepada Yesus. Yesus itu baru doa di atas bukit lalu turun. Iman membuat keberanian orang kusta ini bertemu Yesus. Orang kusta itu nggak boleh ketemu orang. Dan dia memberanikan diri, berarti kan dia punya iman. Yesus bukan sembarang manusia. Kalau Yesus manusia biasa, Yesus akan angkat tangan lalu lari. Najis. Nggak boleh itu orang kusta ketemu dia kan. Tapi iman bahwa Yesus bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan. Membuat orang kusta ini bilang apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah saudara, di sini kita lihat, orang kusta itu orang yang bukan sekedar, kalau sekarang mungkin sakit corona ya, karena di karantina, nggak boleh ketemu siapa-siapa, tidak bisa ibadah, terbuang, ya, dianggap najis, dianggap dosa, dikucilkan. Tapi ketika dia punya iman, Tuhan, kalau engkau mau, maka aku sembuh. Itulah iman, ya. Kalau Tuhan mau, pasti bisa saya sembuh. Nah, biarlah kita juga memiliki iman yang teguh seperti orang kusta ini. Orang berdosa saja, dia percaya Tuhan bisa menolongnya. Orang kusta yang sudah ada harapan hidup, gak ada harapan masa depan saja, dia percaya kepada Tuhan. Biar kita juga memiliki iman percaya seperti itu di hari-hari ini. Nah, jika sudah waktu Tuhan, maka Tuhan sanggup melakukan kasih karunia. Ya, Tuhan sanggup memberikan kemurahannya. Itu semua bukan karena kebaikan Lazarus, bukan karena kebaikan orang buta, bukan karena kebaikan orang kusta, tapi karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang melebihi segalanya. Orang kusta, orang yang dikucilkan saja Yesus mau menjamah. Kasih. Jadi hari ini pun, saudara, kita semua orang berdosa, gak layak menghampiri tata Tuhan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kasih korban Kristus melayakkan kita untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Di dalam Yohanes 2 ayat yang keempat di sana dikatakan, diceritakan ya dari ayat 1 itu, kalau di Yohanes 2 itu cerita tentang pesta nikah di Kana, mujizat Yesus yang pertama. Itu pun ibu Yesus bilang apa? Yesus
mereka kekurangan anggur. Namanya kurang masih enggak? Kalau namanya kurang berarti masih. Cuman takut kurang, khawatir ya. Belum habis sebetulnya. Tetapi kekhawatiran itu disampaikan kepada Tuhan. Sehingga Yesus bilang kepada Maria apa? Waktuku belum tiba. Nah, lalu Maria berpesan kepada pelayan-pelayan, apa yang disuruhkan Yesus kamu lakukan. Apa yang dilakukan oleh pelayan itu? Waktu Yesus bilang, isi tempayan 6 itu dengan air, mereka nggak membantah. Yang lebih meyakinkan bahwa para pelayan ini memiliki iman apa? Cedok, bawa ke pemimpin pesta. Pelayan ini kan tahu betul apa isi tempayan itu. Air biasa, masa disuruh ditaruh di tempat anggur, minuman perjamuan, lalu perjamuan pesta kawin, lalu disuruh bawa ke kepala pesta. Tapi iman membuat anggur, air biasa menjadi anggur. Kapan itu terjadinya? Gak ada yang tahu kan? Tapi yang pasti iman itu membuat keberanian kepada para pelayan ini mencedok. Percaya bahwa Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. Saat dicedok itulah dia juga belum tahu itu berubah anggur enggak. Waktu diminum lah, belum ada anggur seenak ini. Baru para pelayan makin mempercayai bahwa iman membuat air itu sanggup berubah menjadi anggur. Sebab itu pada pagi hari ini sebelum kita mengambil tubuh dan darah Tuhan, mari kita juga percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan itu berkuasa. Kalau kita punya sakit penyakit, kita sering baca firman, oleh bilur Yesus sembuh, oleh darah Yesus sembuh. Bukankah Alkitab berkata, makanan ini benar-benar, roti ini benar-benar dagingku, anggur ini benar-benar darahku. Itu adalah firman Tuhan. Kalau kita mempercayai bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan yang sudah dikorbankan 2000 tahun yang lalu buat saudara dan saya, maka kita akan mengalami kemuliaan Tuhan itu. Kita akan melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Karena Allah yang kita sembah itu pada dasarnya Allah yang baik, Allah yang penuh kasih setia. Dia sahabat kita. Walaupun saudara mungkin berkata, aku orang berdosa, gak layak menerima tubuh dan darah Tuhan. Yesus datang bukan untuk orang benar, saudara. Karena di dunia ini gak ada orang benar kan? Yesus datang untuk orang berdosa. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, Yesus sanggup membuat putih seperti salju. Yesus sanggup memeluk orang berdosa dan berkata, anakku, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku sanggup menjadikan putih seperti salju. Itulah Yesus. Dan kepada orang sakit, kalau engkau sakit pada pagi hari ini, Yesus pun memeluk. Ketika engkau mengambil tubuh dan darah Tuhan, percayalah bahwa Yesus sedang memeluk kita dan berkata, anakku, aku rela mati disalib agar oleh bilur dan darahku engkau sembuh. Dan mungkin saudara berkata, aku miskin dan papa. Tuhan Yesus pun dia datang memeluk saudara. Kalau sudah berkata, aku miskin dan papa, Yesus akan berkata, anakku, aku rela jadi miskin agar kamu kaya dalam segala kelimpahan. Dan pagi hari ini dengan tangan yang terulur, Yesus berkata, mari kepadaku, hei engkau yang letih lesu berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi pada pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Untuk itu sebelum kita masuk dalam perjamuan yang asal, saya akan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa di hari-hari akhir ini akan banyak hal yang mengejutkan, peristiwa yang mengkhawatirkan, mencemaskan, menakutkan. Tapi firman-Mu mengingatkan kami supaya kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya ketika kami beriman kepadamu, mujizat itu nyata. Kami akan melihat kemuliaan Allah, pertolongan Allah. Terima kasih buat korban-Mu di salib. Kalau sebentar kami mau persiapkan hati dan hidup untuk menerima tubuh dan darah-Mu,
sucikan, kuduskan, layakkan kami, supaya kami yang sakit disembuhkan, kami yang kurang iman ditambahi iman, bahkan setiap kami boleh beroleh hidup kekal. Karena oleh bilur Yesus kami semua yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus kami akan masuki ibadah perjamuan asar pagi ini. Amin.